wa taala. Hari ini sudah khatam Al-Kahfi. Jangan lupa setiap harinya ya, wirid kita dari Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa rutin satu halaman, 5 halaman ya, satu juz sesuai dengan kemampuan. Harus ada wirid harian ya. Jadi wirid ini tidak hanya zikir saja atau pagi dan petang ya, atau wirid atau zikir setelah salat, tapi juga ada wirid harian dari bacaan Al-Quran kita, semata-mata dalam rangka ta'abbudiyah. Tapi juga selain itu ada unsur tadrib ya, mumarasah, latihan. Karena kita belajar tajwid ini tidak cukup hanya teori, tapi butuh praktek melalui latihan dan kebiasaan ya, masing-masing ada ya, kemampuan dan kelonggarannya sendiri ya, untuk menargetkan ya memang harus ditarget, dan terkadang yang belum terbiasa harus dipaksa ya untuk setiap harinya membaca Al-Quran. Karena ini merupakan yang pertama taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita minta untuk bisa selalu berinteraksi mengisi hari kita dengan Al-Quran. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemudian juga adanya tekad ya, kemauan ya, karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa raghbah dzatiyah ya, azam, tekad yang bulat di dalam diri, maka itu tidak bisa kita jalani. Oleh karena itu juga ya, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqamahan ya, diterima semua amal ibadah kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una. Ya. Sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Setelah kita mempelajari ya anggota pengucapan, kita kenali anggota pengucapan kita, saatnya kita sekarang masuk kepada cara bagaimana suara itu terjadi atau suara itu muncul, terjadinya suara itu bagaimana. Ini sedikit ya menyerempet sedikit ke ilmu fisika sebenarnya. Tapi ilmu ini ya bisa kita gunakan juga di dalam ilmu tajwid kita. Jadi ada hubungannya juga, fizial aswat ya. Pekan lalu kita telah mengenal apa itu huruf. Huruf itu adalah suara. Ya, huruf itu adalah suara. Namun tidak semua suara itu jadi huruf. Ya. Jadi kita katakan huruf itu ya suara yang bertumpu pada makhraj, baik yang muhaqqaq maupun yang muqaddar. Makhraj yang muhaqqaq adalah makhraj yang dapat diwujudkan. Seperti di sini dicontohkan huruf dal. Di mana makhrajnya dal? Ujung lidah. Kalau kita ucapkan dal ini dalam keadaan sukun, karena dengan mensukunkan huruf itu kita akan tahu makhrajnya. Ya, di situ kita akan tahu makhrajnya. Di mana letak makhrajnya, tempat keluar hurufnya, dan juga kita akan tahu ini makhrajnya muqaddar atau muhaqqaq. Ya. Ya. Kalau kita ucapkan ad, coba kita ucapkan ad. Tanpa qalqalah dulu, ad. Ya. Demikian, maka suara itu terhenti pada bagian tertentu dari organ pengucapan kita, yaitu ujung lidah. Dapat kita ketahui dengan haqiqah ya, dengan nyata. Makanya
dapat kita tahqiq, dapat kita wujudkan makhrajnya seperti ini, maka dal ini makhrajnya muhaqqaq. Jadi ada dua, makhraj muhaqqaq dan muqaddar. Muhaqqaq itu artinya dapat diwujudkan dengan cara seperti yang barusan kita lakukan. Ya, sukunkan kemudian ucapkan ketika suara itu terhenti di bagian tertentu. Jadi dapat kita tentukan makhrajnya. Ya, artinya itu makhrajnya muhaqqaq. Ya, suaranya terhenti di situ, maka disitulah makhrajnya. Berbeda halnya dengan huruf alif, alif mad. Ya, kalau kita ucapkan la, suara alifnya di mana terhentinya? Ya, bukan pada bagian tertentu dari organ pengucapan kita. Jadi tidak dapat kita tentukan. Namun bagaimana kita mengetahuinya kalau huruf mad ini keluarnya dari makhraj jauf namanya, rongga mulut. Rongga mulut ini sebelah mana? Ya, tidak bisa kita pastikan kan? Itu artinya tidak bisa kita tahqiq. Namun kita takdir, kita perkirakan. Bagaimana cara memperkirakannya? Ya, memperkirakannya atau takdirnya dengan cara suara itu mengetahui suaranya itu terhenti seiring dengan terhentinya nafas. Dan ini sebagaimana halnya huruf mad yang lainnya. Kali ini kan contohnya satu, alif. Huruf mad lainnya ada ya, sukun yang didahului oleh kasrah. Namanya i, itu ya sukunnya di mana makhrajnya? Jauf. Dari mana kita mengetahui kalau makhrajnya jauf? Dengan mentakdir, memperkirakan. Bagaimana cara memperkirakannya? Dengan mengetahui apa? Terhentinya suara itu dengan terhentinya apa? Nafas. Demikian juga waw, ya. Nah, seperti itulah cara kita mengenali makhraj muhaqqaq dan muqaddar. Jadi huruf itu definisinya adalah suara yang bertumpu pada makhraj, ya, tempat keluarnya huruf, ya, atau bagian tertentu dari organ pengucapan kita, baik itu yang makhrajnya muhaqqaq atau muqaddar. Nah, sekarang mari sama-sama kita mengenali bagaimana ya huruf itu suaranya muncul di dalam organ pengucapan manusia. Kalau huruf itu sukun, maka keluarnya atau terjadinya suaranya itu disebabkan karena benturan. Al-harfu sakinu yakhruju bit-tasadumi baina tarafai 'udwin nutqi. Jadi untuk huruf sukun maka suaranya keluar itu dengan benturan antara dua anggota pengucapan, ya. Dua sisi anggota pengucapan. Contohnya, ini contohnya ada di gambar ini, mim sukun. Mim sukun ini diucapkan dengan cara membenturkan antara dua bibir, ya, syafatain, bitasadumi syafatain. Am ini benturan. Baik, bisa difahami? Ya. Jadi untuk huruf sukun caranya dengan membenturkan, ya, dua bibir dalam pengucapan mim sukun. Am, sekali lagi, ya kan? Am, karena membenturkan dua bibir itu muncul pengucapan mim sukun. Berikutnya huruf yang berharakat, baik itu yang berharakat fathah, dhammah atau kasrah, maka keluarnya dengan taba'ud. Kalau tadi tasadum, sekarang taba'ud. Apa artinya taba'ud? Apa di kitab memisah gitu ya. Menjauh. Artinya dengan menjauhkan atau memisahkan organ pengucapan kita. Untuk mim ya disertai dengan makhraj asal harakatnya. Atau mohon maaf untuk harakat maka disertai dengan makhraj asal harakatnya. Maksudnya bagaimana? Kalau umpamanya kita mengucapkan mim fathah ma, artinya selain membuka taba'ud, ya, membuka, memisahkan antara dua bibir, ma itu disertai juga dengan apa? Makhraj asal harakatnya itu fathah. Fathah bagaimana? Dengan membuka rahangnya. Kita buka rahangnya ma. Jadi tidak hanya ma, bukan.
Ini hanya bibir saja, ma. Ini bukan mim fathah. Ya. Kalau mim fathah bagaimana? Bibir dan rahangnya ikut terbuka. Ma. Nah, gitu. Jadi bukan ma tidak. Ya, tapi ma. Untuk mim dhammah dengan mencucu bibirnya sambil dibuka, ya. Jadi tidak tertutup, ya. Tidak tertutup tetapi membuka. Mu. Ada celahnya, tetap ada celahnya. Mu. Itu mim dhammah. Untuk kasrah mi. Ya. Selain membuka bibirnya, mi, rahangnya turun ke bawah. Rahang ini turun ke bawah. Mi. Ma, mu, mi. Coba. Ma, mu, mi. Ya. Jadi sambil kita membuka taba'ud, ini namanya taba'ud. Membuka organ pengucapan kita, ya, disertai dengan asal harakatnya. Itu untuk huruf yang berharakat. Yang ketiga, huruf mad dan lin. Huruf mad dan huruf lin maka keluarnya dengan getaran, bihtizazil autaris sautiyah fil hanjarah. Jadi dengan menggetarkan pita suara di tenggorokan. Ya. Dan untuk huruf mad alif, maka caranya dengan membuka mulut, la, seperti ini ya. Ya, la. Nah, ketika huruf madnya diucapkan ini pita suara kita bergetar. Nah, terjadinya suara itu karena getaran pita suara. Ya. Kemudian untuk u, ya. 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 Lihat sumber suaranya di sini, di pita suara. Ini untuk huruf mad. Nah, untuk huruf mad waw, ini caranya dengan mencucu, ya, bibirnya dengan dibuat mencucu gitu ya, sambil diangkat pangkal lidahnya, seperti ini mencucunya, gitu. Jadi bukan o. Kalau o ini tidak sempurna mencucunya, ya. Nah, kadang kita terbawa oleh logat kita untuk mengucapkan jadi o, ya, karena kita orang Jawa, ya. Semuanya jadi o. Tapi itu bukan dhammah. Kalau dhammah ya, Nah, sama ini juga bergetar, pita suaranya di dalam tenggorokan kita bergetar seperti itu ya. Sama juga ya, ya. Sumber suaranya ada di pita suara itu ya. Baik, selesai untuk bagaimana huruf itu terjadi. Jadi tadi ada berapa cara? Ada 3 ya. Kalau hurufnya sukun dengan cara tasadum, membenturkan organ pengucap. Kalau berharakat, membuka, ya, atau memisahkan, ya, menjauhkan antara. Nah, kalau huruf mad bagaimana? Dan huruf lin dengan cara menggetarkan pita suara, ya, pita suaranya bergetar. Nah, cara ini ada di dalam ilmu fisika gitu ya, fizial aswad di sini. Jadi bagaimana suara itu terjadi? Ya, ini backgroundnya, masya Allah ya, panas-panas gini, masya Allah, segar. Bagaimana suara itu terjadi? Kalau umpamanya lihat gambar ini, apa yang terbayang dalam benak kita? Suara air ya, ada gemercik air yang menenangkan gitu ya. Nah, as-saut, suara itu adalah takhalkhulu atau ihtizazu tabaqatil hawa takhalkhulan tudrikuhu al-udhunul basyariyah. Jadi apa di situ ditembangkan, silakan dibaca. Ya, suara itu apa? Suara adalah getaran lapisan-lapisan udara hingga terdengar telinga manusia. Ya. Jadi lapisan-lapisan suara yang dapat ditangkap oleh pendengaran manusia. Itulah suara gitu ya. Jadi ada lapisan-lapisannya. Takhalkhul, ihtizaz, ada getarannya. Dan pendengaran manusia ini dapat menangkap suara dari berapa? Getarannya dari berapa? 20.000.
20 apa? Frekuensi sampai 20.000 frekuensi. Subhanallah. Dan ini selain organ pengucapan kita, pendengaran kita pun itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang harus kita syukuri. Ya. Kita kadang merasakan besarnya anugerah ini ketika kita sakit, ketika kita merasakan sakit, dicabut pendengaran kita. Ya. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau bukan ciptaan Allah, ya, tidak sedetail ini. Ya. Daya tangkapnya itu bisa dari 20 frekuensi sampai 20.000 frekuensi. Dalam 1 detik saja. Jadi kalau dalam 1 detik saja itu bisa menangkap, ya, dari 20 sampai 20.000 frekuensi. Baik. Itu secara ilmiahnya. Ini saya pencet yes atau no? No ya? No saja. Kalau no berarti nggak bisa. Nggak ada gambarnya. Jadi flash medianya harus diinstal. Nggak apa-apa. Ya, nggak ada. Tadi suara yang kita dengarkan, kita bisa menangkap suara tadi kan? Ini suara apa? Tidak perlu melihat dari pendengaran. Apa ini? Seperti orang bertepuk. Ya. Ketika kita benturkan atau ini, ya, kalau kita ada palu ya. Nah, ketika kita benturkan dengan membenturkan tangan atau ada suara yang muncul kan? Nah, ini tadi yang diistilahkan dengan tasadum. Dengan membenturkan dua anggota ya kita itu akan terjadi suara. Ya, seperti kita membenturkan telapak tangan kita akan menghasilkan suara kan? Ya, atau kita membenturkan atau kita saat memalu. Apa? Kok memalu sih? Apa namanya? Memukul dengan palu, ya, atau dengan tangan akan menghasilkan suara. Ini yang menghasilkan suara apa? Tasadum. Ya, namanya tasadum, benturan. Karena benturan akan menghasilkan suara. Dan ini bisa dibawa untuk benturan yang lainnya. Yang kedua, taba'ud, memisahkan antara dua bagian yang apa di situ? Saling terikat kuat, yang saling terikat. Ini di sini, ya, kalau kita dengarkan tanpa harus melihat, ya. Ya, ini apa ini? Suara apa ini? Ya, berarti masya Allah luar biasa. Ini kalau ini kan saling kuat ya kan? Ada suaranya kan? Ya, getar ini. Ya, kalau kita sobek, ya, ada suaranya. Ini kita memisahkan, ya, atau dengan mematahkan. Jadi ketika kita patahkan kayu, ya, kan kita pisahkan, muncul atau terjadi suara. Ini namanya taba'ud. Ya. Tadi yang caranya dengan tasadum membenturkan itu huruf apa? Sukun. Kalau huruf berharakat maka caranya dengan taba'ud, misalkan. Suara apa ini? Getar, ya. Ini kalau mainan tahun 80-an. Gimana main apa namanya? Pakai penggaris gitu ya, digetarkan akan menghasilkan suara. Ya. Nah, getaran ini digunakan di dalam mengucapkan huruf apa tadi? Huruf mad dan lin, ya. Jadi pita suaranya bergetar. Ternyata ada cara yang keempat. Namun itu tidak ada di dalam ya, pengucapan huruf hijaiyah, ya, hanya 3 saja. Jadi cara yang keempat itu dengan apa? Menggesekkan atau apa? Ya, menggesekkan sesuatu yang kasar kita akan terjadi. Nah, gini ya. Seperti sedang menggergaji. Taib. Demikianlah, ya, kalau kita padukan antara ilmu fisika ini dengan ilmu tajwid ada hubungannya. Ya.
Saya tidak pakar di situ, tetapi paling tidak ini dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana suara huruf sukun itu terjadi, suara huruf yang berharakat itu terjadi, suara huruf mad itu terjadi. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita masuk ke makharijul huruf. Dan mungkin ini adalah materi yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama ini, kapan masuk makharijul huruf? Ya. Karena segala sesuatu itu harus ada pemanasannya. Ya. Sekaligus ya, ada ujiannya, ada tes seleksinya. Untuk sampai ke makharijul huruf, kita harus mengenal Al-Qur'an dulu. Kita harus tahu apa itu tajwid, hukum tajwid. Ya, kemudian kita mengenal apa itu huruf, apa itu suara dan sebagainya. Sehingga baru kita ya bisa masuk ke tema pada kesempatan kali ini, yaitu tentang makharijul huruf. Sering kita mendengar makharijul huruf. Makharij itu jamak dari makhraj. Ya. Makhraj. Kita mendapati kata makhraj di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Makhraj, jalan keluar. Jadi berasal dari kata kharaja yakhruju. Jadi isim apa? Masdar. Apa isim apa? Makan, ya, tempat keluar atau jalan keluar. Kalau kita mau keluar dari masjid ini, lewatnya mana? Tidak lewat loteng ya, tapi dilewat apa? Pintu. Pintu itu adalah makhrajnya, ya, untuk bisa keluar. Gitu. Kalau masuk, ya pakai pintu juga, cuman istilahnya bukan makhraj, madkhal. Ya, madkhal. Sama, kita sebelumnya belajar Al-Quran, ya, mengenal tentang Al-Quran, tajwid, ta'awudz, basmalah dan sebagainya, itu semua madkhal. Ya, madkhal untuk masuk ke makharijul huruf ini. Nah, terkait dengan makharijul huruf, makhraj sudah, huruf juga sudah. Dan huruf yang sedang kita tekuni saat ini huruf Arab. Ya, bukan huruf selain Arab. Makharijul hurufil arabiyyah, dan huruf Arab terbagi menjadi dua, hijaiyah dan abjadiyah. Hijaiyah yang berjumlah 29 dan itu adalah huruf Arab yang terucap. Huruf abjadiyah adalah huruf Arab yang berjumlah 28, yang itu huruf Arab yang apa? Tertulis, mohon maaf ya. Jadi ada yang terucap, ada yang tertulis. Yang terucap jumlahnya 29, itu yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Huruf Arab yang tertulis jumlahnya ada 28, itu dikenal dengan huruf abjadiyah. Nah, kalau kita membahas makharijul huruf, ini kaitannya dengan pengucapan atau penulisan. Pengucapan ya. Ini semuanya terkait dengan pengucapan. Berarti huruf Arabnya di sini huruf Arab apa? Hijaiyah. Ya, baik. Jadi paham ya, jelas ini untuk menguatkan ya pondasi pemahaman kita. Nah, di sini ada 5. Al-jauf, yang artinya rongga, mulut dan tenggorokan. Al-halq, tenggorokan itu sendiri. Al-lisan, lidah. Asy-syafatan, kedua bibir. Al-khayshum, rongga hidung. Betul ya? Ya. Ini 5 makhraj utama. 5 makhraj yang utama. Ya. Kalau makhraj itu kita bagi menjadi makhraj umum dan makhraj khusus. Ya, jadi ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu maksudnya yang utama. Yang khusus itu yang terperinci. Nah, yang kita bahas di sini, ini 5 ini masuk dalam kategori makhraj yang umum, yang utama. 5 ini yang utama. Artinya dia dapat perinci lagi menjadi makhraj khusus. Ibaratnya huruf itu kita yang berkumpul di sini, yang ngaji di sini, asalnya berbeda-beda ya kan? Ya. Masing-masing fulan ini asalnya berbeda-beda.
ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, mungkin juga ada yang dari luar negeri. Ada yang dari luar negeri? Nah, ini kan beda-beda. Sama huruf itu juga beda-beda, bentuknya, macamnya juga beda-beda, karena berasal dari asal yang berbeda-beda. Ya. Masing-masing kita membawa penampilan, ya, kalau penampilannya ya, atau bentuk yang berbeda-beda. Subhanallah, nggak ada yang sama ya. Ada yang kembar di sini? Tidak ada ya. Ya. Subhanallah ya. Ini karunia apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan kita bermacam-macam. Ya, dari suku yang berbeda-beda, kabilah yang berbeda-beda, dari negara, dari wilayah yang berbeda-beda. Ini semua ya Allah ciptakan untuk tujuan ta'arufu, li ta'arufu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dari laki-laki dan perempuan saja itu sudah beda. Ya, ada jamaah putra, jamaah putri, ya, ikhwan, akhwat gitu ya. Ya, ada suami, ada istri. Ya. Makanya untuk untuk melahirkan generasi ya yang saleh itu harus ada abi dan umi gitu ya. Nggak bisa ya, abi saja, umi saja ya. Harus ya, saling melengkapi. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Untuk apa? Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Ya. Jadi bukan untuk saling membenci. Ya, apalagi sesama muslim. Ikatannya tidak terbatas oleh wilayah. Ya, tidak terbatas oleh negara dan suku. Tidak ada bedanya kita antara orang Indonesia dengan luar negeri. Tidak ada bedanya kita dengan orang Jawa, suku Jawa dengan luar Jawa. Tidak ada di sini. Ya. Karena yang menjadi tolak ukur adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu yang menjadi ukuran. Ya, tidak ada bedanya. Termasuk saya yang mungkin duduk di sini, ya mohon maaf. Ya, tidak ada bedanya dengan antum. Ya. Yang duduk di bawah. Ya. Ini hanya qadarullah saja ya. Saya didudukkan di sini bukan karena saya minta duduk di sini ya. Tidak ada bedanya di antara kita. Yang membedakan di antara kita ketakwaan kita. Barangkali antum para jamaah lebih bertakwa daripada saya. Maka apa yang saya miliki tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Karena masing-masing kita di mata Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Taib. Jadi sebagaimana halnya kita, huruf-huruf itu karena asalnya berbeda-beda membawa bentuk dan rupa yang berbeda-beda juga. Ya. Nah, jadi ibaratnya ya, tapi kita sama ya, orang Indonesia sama ini ya. Atau ini huruf Arab sama. Namun ya, masing-masing itu punya asal daerah yang berbeda-beda loh, asal daerah ya, asal makhraj yang berbeda-beda. Baik, yang pertama, makhraj jauf. Al-jaufu. Oh iya, sebelum masuk ke sini, tadi saya katakan 5 makhraj ini kan yang utama. Yang terperinci ada berapa? 17. Menurut pendapat yang terpilih atau menurut pendapatnya jumhur ulama. Ya, ulama tajwid dan ulama bahasa. Ya, ulama ahli ada. Para ulama membagi makhraj yang terperinci menjadi 17, ya. Menurut pendapat jumhur. Namun juga ada yang berpendapat jumlah makharijul huruf yang terperinci itu 16. Karena makhraj jauf ini enggak ada. Dianggap apa? Tidak ada yang namanya makhraj jauf. Ini menurut pendapat bahwa makharijul huruf jumlahnya berapa? 16. Juga yang mengatakan makharijul huruf itu jumlahnya 14. Jadi ada 3 pendapat.
Yang pertama 17. Ini pendapatnya jumhur dan ini yang paling rajih, yang paling kuat. Kemudian pendapat yang kedua, jumlah makharijul huruf itu 16 dengan meniadakan makhraj jauf. Ya. Demikian juga pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu 14. Jadi menurut pendapat dua terakhir ini tidak ada namanya makhraj jauf. Terus bagaimana huruf-huruf mat ini? Dikembalikan ke asal makhrajnya seperti tadi, ya. Untuk alif kembali ke asalnya hamzah. Untuk ya ke lidah, lisan. Untuk waw ke syafatain, dua bibir. Jadi ini menurut dua pendapat terakhir. Ya. Nah, dua pendapat terakhir ini yang menyatakan bahwa jumlah makharijul huruf 16 dan yang 14 untuk makhraj jauf itu sama. Ya. Pendapatnya sama ya. Yang membedakan apa? Ada 3 huruf yang dijadikan satu makhraj menurut pendapat yang ketiga. Ya. Yang menyatakan bahwa jumlah makharijul huruf yang terperinci itu 14. 14 ini karena tidak ada makhraj jauf, ya. Satu makhraj hilang, kemudian ada 3 huruf yang dirinci menurut pendapat pertama dan yang kedua. Ya. 3 huruf itu lam, nun dan ra. Apa? Lam, nun dan ra. Ini dijadikan satu makhraj. Karena memang kalau kita ucapkan al, ar, an, ini seakan-akan satu makhraj memang ya. Jadi menurut pendapat ini ya, yang ketiga ini itu satu makhraj. Jadi dijadikan satu makhraj. Nah, pendapat pertama itu yang menyatakan jumlah makharijul huruf 17, ya, pendapatnya mayoritas ulama dan ini yang terpilih ya. Menurut madhab yang terpilih itu adalah pendapatnya Al-Khalil ibnu Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Al-Jazari dan para ulama yang lainnya. Kebanyakan para ulama berpendapat apa? Jumlah makharijul huruf itu 17 dan termasuk ya kita sekarang di zaman kontemporer ini itu ya merincinya jumlah makharijul huruf menjadi 17. Untuk pendapat yang menyatakan jumlah makharijul huruf itu 16 adalah pendapatnya Sibawaih, Imam Sibawaih ya. Dan juga diikuti dan dipilih oleh Imam Asy-Syatibi. Adapun pendapat yang menyatakan jumlah makharijul huruf yang terperinci atau yang khusus itu 14 ya. Karena meniadakan makhraj jauf dan menjadikan huruf lam, nun dan ra satu makhraj, itu adalah pendapatnya Imam Al-Farra. Ya, siapa? Al-Farra. Imam Qutrub dan Imam Al-Jarmi ya. Ya. Jadi ada Al-Farra ya, Imam Al-Farra ya, ini imam besar juga dalam ilmu qiraat dan bahasa. Baik, sekarang kita ya masuk ya. Jadi sesuai dengan jumlah makharijul huruf yang terperinci ada 17. Kita masuk yang pertama makhraj jauf. Jauf itu rongga mulut dan tenggorokan. Ini yang hijau ini rongga mulut ya. Yang biru ini rongga tenggorokan. Jadi rongga tenggorokan dan mulut itulah yang dimaksud dengan al-jauf. Al-jauf. Jauf itu di dalam, maksudnya di dalam ya mulut kita. Dan yang keluar dari makhraj jauf ini adalah huruf mad yang berjumlah 3, alif, waw dan ya. Ya, hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdhi wayin wahya fi nuhiha. Ya, huruf mad itu ada 3 ya, alif, waw sukun yang didahului oleh kasrah, waw sukun yang didahului oleh dhammah dan ya sukun yang didahului oleh kasrah. Itulah 3 huruf mad yang keluarnya dari jauf. Nah, perlu diingat di sini bahwa ketiga huruf mad ini dinisbatkan kepada ya tempat mengalirnya suara yaitu al-jauf ini karena memang tekanan suaranya itu sedikit. Tekanan suaranya itu sedikit ya. Tidak seperti huruf yang keluar dari makhraj yang lainnya. Untuk huruf alif, maka di dalam pengucapannya posisi lidah dalam posisi normal seperti ini. Ya, la ya.
Nah, ini la di sini, ini posisi lidahnya dalam posisi ala wadhar raha, dalam keadaan ya istirahat atau apa? Normal ya. Untuk ya mad, yaitu ya sukun yang didahului oleh kasrah, maka di dalam pengucapannya kita angkat pangkal lidahnya. Jadi sambil kita turunkan rahangnya ya, tengah lidahnya naik ya, naik. Kemudian untuk waw yang menjadi huruf mad, yaitu waw sukun yang didahului oleh dhammah, pangkal lidah itu naik. Kalau ya tadi yang naik apa? Tengah lidahnya. Kalau waw pangkal lidahnya sambil apa? Disertai dengan apa? Memadukan kedua bibirnya atau mencucu, gitu ya. Ya, pangkal lidahnya naik. Sambil apa? Mencucu dengan sempurna. Untuk waw ya yang bukan mad. Jadi ada, kalau alif itu jelas huruf mad. Ya, alif itu ya mungkin ada alif yang lainnya ya, alif fariqah. Tapi di sini alif itu ya biasa dinisbatkan kepada huruf mad ya, karena alif itu sendiri selalu dalam keadaan sukun dan harakat sebelumnya fathah. Ya, alif itu selalu dalam keadaan sukun dan harakat huruf sebelumnya itu fathah. Dan alif yang semacam itu pasti apa? Alif mad. Ya. Adapun waw dan ya, untuk waw mad dan ya mad itu dia dalam keadaan sukun saja. Dan harakat sebelumnya harus yang sejenis. Maksudnya kalau waw maka harakat sebelumnya sejenis dhamma. Kalau ya sukun maka harakat sebelumnya yang sejenis apa? Kasrah. Itu syaratnya untuk waw mad dan ya mad. Adapun waw dan ya yang bukan mad, maka ya bisa dikatakan itu waw yang berharakat atau ya yang berharakat. Itu pasti bukan huruf mad, bukan waw huruf mad atau ya huruf mad, bukan. Ya, berarti keluarnya bukan dari jauf. Bisa difahami sampai di sini? Ya. Maka kalau waw dan ya yang bukan mad, penisbatannya kepada makhraj keduanya. Karena memang tekanan suaranya pada keduanya itu banyak, lebih banyak daripada waw mad dan ya mad. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau waw ke syafatain, kenapa? Karena kita menekan bibir kita lebih banyak daripada saat kita mengucapkan waw mad. Contohnya wa, wi, wu, au, ya. Itu kan ada tekanan di bibirnya. Ya. Beda kalau kita mengucapkan waw mad, tinggal mencucu saja, karena suaranya, sumber suaranya dari mana? Dari rongga, bukan dari syafatain. Jadi nggak perlu nggak, ya, tekanan suaranya sedikit. Beda kalau kita mengucapkan au, ya, wa, wi, wu, ya, waw yang bukan mad. Demikian juga ya mad kalau kita ucapkan ya, ya madnya, ya sukunnya itu tekanan suaranya sedikit. Berbeda kalau kita mengucapkan ya, yi, yu, tekanan suara pada tengah lidah yang menjadi makhraj ya itu, ya yang bukan mad itu besar. Ya. Jadi tidak bisa kita ucapkan ya, ini seperti mad jadinya, bukan ya, tetapi apa? Ya. Ini juga sebagaimana wa, bukan wa, ya gitu ya. Ini hal semacam ini penting untuk kita fahami agar kita tidak salah di dalam pengucapannya. Untuk waw mad dan ya mad itu tekanan suara pada makhrajnya ini ya sedikit. Berbeda kalau waw dan ya yang bukan mad. Ya. Wa, ya, kita menekan bibir kita, lebih banyak tekanannya di sini, besar tekanannya. Demikian juga ya, ya. Tekanan suara pada makhraj ya-nya itu kuat, besar, ya. Beda dengan ya yang mad. Alhamdulillah selesai untuk makhraj pertama. Langsung ke makhraj kedua, yaitu makhraj halq. Apa itu halq? Tenggorokan.
Kita cukup 2 makhraj saja dulu untuk hari ini ya. Karena makhraj berikutnya ini bagiannya lebih banyak ya. Kita ambil makhraj halq ya. Ada 3 bagian. Jadi kalau jauf itu 1 bagian. Jauf itu 1 bagian. Namun 1 bagian keluar darinya 3 huruf. Nah, kalau sekarang makhraj halq tenggorokan itu terbagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian itu ada 2 huruf yang keluar darinya. 3 bagian makhraj halq atau tenggorokan ini mulai dari pangkal yang di situ terletak apa? Pita suara. Ya, pita suara itu disitulah letak pangkal tenggorokan kita. Ya, kemudian tengahnya ini yang ada lisanul mizmar istilahnya. Apa namanya? Seperti anak lidah. Ya, yang seperti halnya katup yang bisa menempel ke dinding tenggorokan. Di dalam tenggorokan ya. Posisinya itu di tengah lidah. Dan ada yang di ujung mohon maaf, bukan tengah lidah. Tengah tenggorokan, mohon maaf ya. Dan yang ketiga ada bagian yang disebut sebagai adnal halqi atau ujung tenggorokan ya, yang dekat dengan akar lidah. Bisa dikatakan dia di akar lidah itu. Ya. Kan sudah kita kenal pekan sebelumnya bentuk lidah itu ya, mana pangkalnya, mana akarnya. Nah, akar lidah masuk ke tenggorokan. Ya. Nah, itu masuk akar lidah itu masuk ke ujung daripada makhraj halq ini atau ujung tenggorokan. Nah, mari kita kenali dulu 2 huruf yang masing-masing keluar dari bagian tertentu ini. Jadi di dalam makhraj halq atau tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian untuk 6 huruf. Jadi masing-masing bagian keluar darinya 2 huruf. Yang keluar dari pangkalnya aqsal halqi itu huruf hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Yang keluar dari tengahnya itu ain dan ha. Ini mirip enggak hamzah dengan ain? Mirip. Ya. Tapi kenapa berbeda? Makhrajnya saja berbeda, asal makhrajnya berbeda. Ha. Beda enggak? Beda kan? Yang membedakan bukan hanya cara pengucapannya, asal makhrajnya pun berbeda. Ya, ha dari pangkal, ha dari tengah. Itu ya. Yang keluar dari pangkal tenggorokan ada 2 apa? Hamzah dan ha. Yang keluar dari tengah tenggorokan ada 2 juga, ain dan ha. Dan yang keluar dari ujung tenggorokan ada 2 juga, ghain dan kha. Ya. Ini kalau diurutkan ke 6 huruf ini, ya, memang keluarnya urutannya itu sesuai. Yang paling dalam itu hamzah. Hamzah itu yang keluarnya paling pangkal. Ya. Kemudian ha, kemudian ain, ha, ghain dan kha. Gitu. Jadi yang paling ujung, yang dia paling dekat dengan makhraj qaf itu kha. Jadi mengucapkan kha jangan dalam-dalam kha. Antum dengarnya saja tidak enak kan? Ya, saya mengucapkan juga sulit gitu ya. Ya, masa setiap mengucapkan kha seperti orang berdahak ya. Enggak. Kha yang lembut, kha ya. Khi, khu, seterusnya. Jadi ini letak pangkal tenggorokan yang di situ ada pita suara. Huruf hamzah dan ha, ya ini keluarnya dari pangkal tenggorokan. Yang di situ terletak pita suara. Untuk hamzah sukun, maka cara pengucapannya dengan menutup pita suara. Ya kan, tertutup. Ketika pita suara tertutup, tertahanlah suara dan nafasnya. Untuk hamzah yang berharakat diucapkan dengan membuka pita suara. A, I, U ya. Dan untuk untuk huruf ha, maka keluarnya dari makhraj aqsal halqi, pangkal tenggorokan ini pita suaranya bergetar ya. Ya, membuka tetapi tidak secara penuh sebagaimana kita mengucapkan huruf hamzah. Baik.
Nah, ini untuk ain dan ha, dua huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya, kadang bagi pemula kita sulit membedakan ain dengan hamzah, ha dengan ha tadi. Kalau hamzah dan ha lebih mudah, biasanya lebih mudah. Yang terkadang sulit itu ain dan ha ini. Karena memang ya kita di huruf-huruf bahasa Indonesia jarang ya kita temukan ain dan ha. Kecuali kalau ya kata tersebut itu serapan dari bahasa Arab ya. Contohnya apa? Syariah ya, syariat ya. Walaupun ya kadang diucapkan syariat gitu ya, syariat atau yang lainnya yang ada serapannya dari bahasa Arab. Atau ha ya, itu kalau ya hadis ya. Ya, walaupun kadang disebutnya hadis ya, hadis ya. Dalam sebuah hadis ya, hadis ya. Baik, ain dan ha ini mirip dengan dua huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Ya, untuk membedakannya bagaimana? Kita kenali makhrajnya. Untuk ain dan ha dari tengah tenggorokan, di mana ini yang ada lisanul mizmar, semacam anak lidah yang ada di tenggorokan, seperti katup yang bisa menempel dan yang bisa membuka dan menutup. Ya, ada di tenggorokan. Mungkin wallah alam ya. Ini karena di dalam ya. Saya sendiri belum pernah lihat di dalam tenggorokan saya gitu ya. Nah, itu kalau ain maka anak lidah ini atau semacam katupnya dia menempel ke dinding tenggorokan. Ya, silakan ikuti. Ya, ya, seperti ngejan gitu ya. Tapi ngejannya berbeda. Ya. Suara itu masih mengalir. Beda dengan hamzah. Kalau hamzah kan macet, macet kan? Karena pita suaranya tertutup. Kalau ain pita suaranya masih membuka. Jadi memungkinkan suara itu masih mengalir walaupun alirannya sedang. Alirannya sedang. Karena terhalang oleh anak lidah ini yang menempel ke dinding tenggorokan. Itu untuk ain. Namun lagi-lagi ini teori ya. Tapi teori ini juga menentukan prakteknya. Kalau umpamanya kita tidak paham, kadang sulit mempraktekkannya. Ya. Sekali saja saya jelaskan teorinya. Nanti yang lebih banyak prakteknya. Faham sampai di sini untuk ain? Gitu ya. Ya. Kalau kita paham, insya Allah kita bisa membedakan mana ain, mana hamzah. Walaupun tulisannya juga mirip kan, ain dan hamzah itu kan, hamzah kadang ditulis dengan kepala huruf ain. Ya, sehingga wah ini ain atau hamzah gitu ya. Baik, pengucapannya berbeda. Berikutnya ha. Kalau di situ lisanul mizmar atau semacam katup tadi itu tidak sampai menempel. Tapi di situ kita tekan ya. Karena tidak menempel ke dinding tenggorokan ya, anak lidah tadi ya, lisanul mizmar ini, maka memungkinkan suara dan nafasnya mengalir dengan deras, sempurna. Seperti hak pedas ya, kata gurunya Ipin dan Upin. Hak pedas ya. Ya, seperti kita kepedasan gimana? Makanya yang kesulitan mengucapkan hak ini, hak pedas ini ya, sering-sering mampir ke warung Padang ya. Atau sekarang banyak warung yang sambelnya pedas-pedas gitu ya. Ya. Sampai tenggorokannya gatel gitu ya. Tapi jernih ya. Coba. Tidak apa-apa untuk permulaan belajar kita yang sempurna sekalian gitu ya. Yang lebih dikit nggak apa-apa. Ya. Itu ha. Ya. Berikutnya yang terakhir untuk ujung tenggorokan yang keluar darinya huruf ghain dan kha. Ghain ini keluarnya dari ujung tenggorokan. Di situ akar lidah yang sejajar dengan itu indel-indel ini ya. Bisa dilihat ini ya. Itu ghain. Namun untuk ghain dia suaranya lebih dalam daripada kha. Kalau kha ini ya berbeda dengan ghain pengucapannya dari sisi aliran nafasnya. Kalau ghain gha tertahan.
Kalau kha mengalir. Nanti kita dalami di bab sifat. Perhatikan, bandingkan ya. Ini ghain di sini gha. L ya. Ini kha. L. Ya, sumbernya dari sini suaranya. Sama-sama dari ujung tenggorokan. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan makhraj jauf dan al-halq ini. Semoga bermanfaat dan membantu kita di dalam pengucapan huruf-huruf ini ya, dan membedakan antara ya huruf-huruf yang berbeda makhrajnya. Demikian ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.